Boleh ya? Selamat pagi Pak Yan. Pagi Bu. Terima kasih Pak Yan sudah bersedia hadir di di kondisi di mana kita akan melakukan percakapan observasi ini Pak Yan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yan. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, yang dimana tujuannya ini untuk melakukan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan ini sudah berjalan di kelas yang Bapak lakukan praktik mengajar. Baik Pak Yan, untuk pertanyaan pertama mungkin saya akan menanyakan bagaimana perasaan Pak Yan setelah melakukan observasi kelas kemarin. Rasa lega Bu, plong gitu, karena kan walaupun kita sudah sering kali lah silang supervisi, observasi, tetap pada saat supervisi atau observasi itu pasti terasa deg-degan gitu kan. Jadi setelah terlaksana itu sisanya ada beban yang hilang gitu, plong gitu, lega gitu istilahnya. Oke, alhamdulillah ya Pak Yan. Jadi perasaan Pak Yan sangat senang, lega karena apa yang sudah menjadi kewajiban terselesaikan dengan baik ya Pak Yan. Oke Pak Yan, apakah proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan? Alhamdulillah sudah berjalan dengan cukup baik. Yang saya rencanakan ya dapat terlaksana dengan baik, walaupun mungkin ada kekurangan yang muncul di saat observasi tersebut. Oke. Baik, dari apa yang Bapak lakukan nih, apakah bagian apa saja yang sudah berjalan dengan baik di kelas Bapak? Kemudian bagaimana respon anak-anak terhadap apa yang sudah Bapak lakukan? Yang sudah berjalan dengan baik itu mereka sudah melakukan diskusi dengan baik, diskusi kelompok. Beberapa kelompok sudah ya cukup baik dalam diskusinya, walaupun ada kelompok yang atau siswa yang masih kurang antusias atau kurang aktif dalam diskusi. Kemudian juga mereka siswa itu menunjukkan antusias ketika saya minta mereka presentasikan, kelompok itu presentasikan hasil kelompok yang ke depan. Mereka itu sangat antusias. Semua kelompok itu rata-rata mau maju ke depan semua, mengacungkan jari untuk ditunjuk maju ke depan. Ya, itu yang saya suka kemarin waktu pada pelaksanaan observasi tersebut. Ya, alhamdulillah sekali ya Pak ya. Jadi rencana yang Pak Yan sudah lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian respon dari siswa juga sudah baik, di mana pada saat proses diskusi ketika mau maju ke depan nih Pak ya. Jadi mereka berebutan untuk maju maju. Oke. Selanjutnya nih Pak, bisa mungkin Bapak ceritakan kembali mengenai area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu seperti apa? Nah, yang saya kembangkan areanya itu yaitu tentang area pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan sendiri kita berikan konsep-konsep dasar di situ, kemudian di keterampilan itu mereka untuk menggabungkan konsep tersebut gitu kan, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama jelas kita memberikan materi dulu di media dalam bentuk PowerPoint, kemudian siswa melakukan kelompok, diskusi kelompok. Kemudian mereka presentasikan hasil diskusi tersebut dan kita bahas bersama di kelas. Kemudian yang terakhir siswa kita berikan evaluasi mandiri gitu. Oke, jadi area pengembangan yang Bapak lakukan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan ini anak memahami konsepnya ya Pak ya. Kemudian kalau keterampilan bagaimana anak menyelesaikan suatu masalah Pak. Terkait dengan langkah-langkah, Bapak sudah melaksanakan model pembelajaran PBL ya. Di mana Bapak menyajikan masalah tersebut, kemudian siswa melakukan pengamatan dari masalah. Oke, jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan keterampilan itu tadi Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi
apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Nah, alhamdulillah menurut saya sudah cukup berhasil, walaupun tidak 100% Bu ya berhasilnya. Dari evaluasi mandiri itu yang kita kasihkan ke siswa itu rata-rata siswa sudah mencapai di atas tuntasan atau KKTP yang saya mau gitu. Oke. Berarti apa namanya sudah apa yang Bapak sampaikan ini sudah berhasil, sudah berjalan dengan baik dan ya sudah berhasil dilihat dari proses evaluasi kepada siswa ya Pak ya. Ya. Baik. Jadi Bapak apa namanya sudah melakukan semua hal tersebut dan hasilnya Bapak bisa lihat pada proses evaluasi kepada siswa dan itu sudah berjalan dengan baik. Ya. Namun tadi Bapak menyampaikan masih ada kekurangan, ya kan? Nah, menurut Bapak ini kira-kira yang masih menjadi kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu seperti apa? Masih ada siswa-siswa yang berbicara di luar materi pembelajaran yang kita berikan tuh. Jadi masih ngomong sendiri, kemudian mungkin itu ya karena pengelolaan kelas saya yang agak masih kurang gitu istilahnya Bu. Nah, kemudian dalam diskusi kelompok juga siswa masih ada yang kurang aktif istilahnya, masih yang kurang antusias gitu. Ada beberapa siswa sedikit sih yang masih kurang aktif dalam mengikuti diskusi kelompok. Ya. Oke, jadi masih ada siswa yang berbicara ya Pak ya, dalam proses diskusi. Kemudian pengelolaan kelas Bapak merasa masih kurang. Ya. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan nih, saya akan menyocokkan, mungkin nanti ada bantahan bisa Bapak sampaikan. Jadi saya kan pada saat Bapak melakukan observasi kelas, saya melakukan pengamatan terhadap praktek mengajar yang telah Bapak lakukan. Ada beberapa kecocokan mengenai apa yang sudah Bapak lakukan di kelas. Yang pertama itu mengenai area pengembangan, benar Bapak sudah menampilkan atau mengukur tingkat pemahaman siswa pada pengetahuan dan keterampilan. Di mana Bapak menyajikan sebuah konsep dan ketika Bapak melakukan evaluasi dan itu bisa dikuasai oleh siswa. Kemudian keterampilan siswa saat mengerjakan soal itu bisa saya lihat pada saat anak mengerjakan presentasi di depan kelas, bagaimana mereka mengurutkan urutan kerjanya. Kemudian mengenai kekurangan yang Bapak sampaikan tadi memang benar. Saya melihat ada beberapa kelompok, tidak semuanya Pak ya. Ada bagian kelompok itu di mana siswanya itu masih yang hanya diam saja, tidak mengikuti proses diskusi itu dengan baik. Nah, namun pada saat Bapak menampilkan proses pembelajaran ini, saya tidak melihat Bapak ini melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Pak. Nah, apakah catatan yang saya lakukan ini sesuai dengan yang Bapak rasakan pada saat di kelas? Ya, sesuai. Oke. Dari apa yang Bapak sampaikan mengenai kekurangan tadi, siswa tidak mengikuti diskusi dengan baik, kemudian masih ada mungkin beberapa siswa tidak termotivasi saat belajar gitu kan. Kira-kira yang membuat mereka tidak aktif itu apa Pak? Kalau menurut saya itu mungkin yang pertama motivasi mereka dalam belajar dulu. Mungkin siswa datang ke sekolah itu sudah dalam keadaan kondisi yang tidak baik lah untuk belajar, mungkin dalam keadaan ngantuk atau lapar atau ya sebagainya lah. Kemudian mungkin karena ada di dalam kelompok itu ada siswa yang menonjol gitu, istilahnya menonjol dan maunya itu sendiri gitu, tidak mau kerjasama dengan kawanan. Jadi kawan yang lain ya cukup diam aja, jadi dia ngerjakan semua. Banyak kan kelompok yang biasa ada yang siswa seperti itu. Nah, kemudian juga mungkin karena siswa yang tidak aktif itu karena mereka kurang menguasai materi, baik itu materi pendahuluan atau materi yang sekarang. Jadi mereka karena tidak menguasai materi, mau ikut diskusi itu bingung sendiri. Jadi istilahnya ngarapin teman gitu Pak. Berarti dikuasai oleh teman-teman yang paham gitu Pak ya. Mungkin yang teman yang tidak paham ini tidak sabaran kali menunggu teman yang mau diskusi itu tidak sabar lah biar.
Baik Pak, mungkin ada rencana ke depan yang akan Bapak lakukan itu seperti apa kira-kira? Kalau rencana ke depan ya yang tadi Ibu sampaikan mungkin mengimplementasikan atau memasukkan pembelajaran diferensiasi dalam rencana pembelajaran saya, kemudian melaksanakannya, kemudian memberikan motivasi lebih kepada siswa yang kurang aktif tadi. Ya. Mungkin ya dibimbing atau diberi arahan dulu, kemudian juga dari nanti lebih sering dalam pengelolaan kelas mungkin lebih sering berjalan lah istilahnya kan untuk membimbing kelompoknya. Jadi kalau member yang tidak aktif juga melihat kita berjalan ke kelompok kan mungkin mereka juga langsung istilahnya langsung menghampiri lah atau membantu keaktifannya gitu. Ya, jadi Bapak melayani siswa secara ini ya door to door gitu ya, Pak ya. Langsung ke kelompoknya masing-masing. Jadi rencana ke depan yang akan Bapak lakukan seperti itu tadi ya Pak ya. Bapak akan mencoba untuk melakukan menyisipkan pembelajaran berdiferensiasi pada proses pembelajaran Bapak nantinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik pula dibandingkan dengan yang sebelumnya. Saya tunggu cerita dari Bapak untuk mendengarkan seperti apa proses pembelajaran setelah melakukan perbaikan nantinya. Ya. Oke. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perubahan atau rencana yang Bapak sampaikan tadi? Ya, pastinya sesegera mungkin lah, karena kita juga kan mau nanti takutnya buru-buru habis semester kan, jadi kalau bisa dalam semester ini kita lakukan. Oke. Jadi akan sesegera mungkin Bapak lakukan ya? Sudah refleksi kita lakukan, nanti kita langsung. Oke. Jadi Bapak akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Mungkin memetakan bagian mana yang harus diperbaiki. Kekurangannya. Oke. Dalam proses ini Bapak akan melakukan perubahan ini, kira-kira ada tidak sosok atau orang yang bisa membantu Bapak? Ya mungkin nanti minta bantuan dari teman sebaya, yaitu mungkin Ibu juga kan nanti kan dalam membantu mengatasi kelemahan atau kekurangan yang pembelajaran yang saya lakukan gitu. Oke, bisa untuk saling sharing kita Pak ya. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan mengenai apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran yang Bapak sama-sama Bu. Bisa lakukan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa terrealisasi dengan baik. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dominan suara lagu.